Halo, oke, les hari ini kita akan belajar tentang matematika minat ya. Nah, matematika minat yang akan kita pelajari hari ini itu masih kelanjutan trigonometri. Jadi sekarang limit ya, limit trigonometri tak hingga. Kalau kemarin kan kita hanya belajar tentang limit trigonometri. Sekarang limit trigonometri tak hingga. Nah, sekedar info, untuk di kelas 10 ini kita itu akan belajar terus tentang kelas 10, kelas 12, sorry. Di kelas 12 ini kita akan belajar terus tentang trigono ya untuk matematika minat. Jadi kalau kalian perhatikan di sini di daftar isinya semua itu tentang trigono ya. Jadi nanti habis limit ini, limit trigono yang bab 1, bab 2 itu kita belajar tentang nanti lagi trigono. Trigonometri tapi turunan. Kalau turunan kita kan sudah belajar waktu di kelas 11, tapi yang trigonometri ini kita pelajari di kelas 12. Selanjutnya nanti mendekati akhir semester kita belajar tentang distribusi normal, peluang binomial, dan uji hipotesis. Ini kayak macam materi statistik begitu, yang bab 3. Jadi nanti sebelum PTS kita harus sudah selesaikan ini bab 1 dan bab 2 untuk minat ya, yaitu semua tentang trigonometri, limit dan turunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang limit trigonometri tak hingga ya. Nah, sebenarnya waktu itu di kelas 11 kita sudah belajar tentang limit, tapi limit tak hingga bukan trigonometri ya. Nah, sekarang yang trigonometrinya. Sebenarnya kalau materi limit yang paling mudah itu malah justru limit trigonometri, bukan limit trigonometri ya, limit tak hingga. Limit tak hingga itu paling mudah. Cuma di sini masalahnya trigonometri ya. Nah, kuncinya kalian tahu trik gitu saja. Kalau tahu triknya pasti bisa mengerjakan. Nah, ini yang Mbak kotakin ini itu adalah salah satu bisa dibilang rumus ya, rumus cepat gitu ya, atau triknya. Nanti limit x mendekati tak hingga dari sin x per x pangkat 0 ini maksudnya pangkat 0 ini artinya kita bisa ganti dengan pangkat apapun ya. Jadi kalau modelnya sin x per x begini berarti hasilnya 0. Kalau tak limit tak hingga. Kalau kemarin rumus simple, kalau sin x per x kan sama dengan 1. Kalau ini tak hingga, limit tak hingga, kalau model seperti ini sama dengan 0. Begitupun kosinus juga sama dengan 0. Nah, tapi kalau modelnya kayak gini, kosinus ataupun kosinus dari 1 per x jadinya adalah 1. Ini harus diingat model seperti ini. Nah, di sini ada bentuk umum dari suku banyak atau polinomial. Jadi bentuk umum kalau kalian masih lupa apa itu polinomial yang kayak begini. 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 1, misal kayak gini. Yang model-model ini kan namanya aljabar tapi kan suku banyak. Ini namanya polinomial ya. Jadi pangkatnya itu bisa setinggi-tingginya, terserah mau pangkat berapa. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Kalau limit tak hingga dari suatu polinomial atau suku banyak, kita cukup memperhatikan pangkat tertinggi ya, atau derajatnya. Kan kemarin sudah belajar derajat itu apa? Derajat itu adalah pangkat tertinggi. Nah, misal kalau pangkat tertingginya itu ternyata antara pembilang dan penyebut sama gitu ya, M sama dengan N, maka berlaku nilai limitnya itu adalah seperti ini. Koefisiennya dibagikan saja gitu ya. Nah, tapi apabila ini yang pertama ya, ketentuan pertama, ini ketentuan kedua, ini ketentuan ketiga. Nah, apabila derajat tertinggi yang pembilang yaitu M lebih dari derajat tertinggi yang penyebut yaitu N, berarti kita lihat dulu kalau koefisiennya A yang ini bernilai positif, maka limitnya pasti hasilnya langsung tak hingga. Tapi kalau koefisien A yang ini nilainya negatif, maka nilai limitnya itu pasti negatif tak hingga. Begitu. Nah, tapi kalau pangkat tertingginya yang atas kurang dari yang bawah, M kurang dari N seperti ini, berarti limitnya 0 gitu. Itu kuncinya di sini. Jadi tidak perlu repot-repot cari gitu ya. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah. Di sini ada langkah-langkah untuk mengerjakan limit tak hingga trigonometri. Yang pertama, cukup kalian memisalkan bahwa 1/x itu sama dengan Y. Ini penting. Cukup memisalkan 1/x itu sama dengan Y gitu ya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Limit
kosinus 1 per X sama dengan berapa gitu. Tadi kan kita sudah tahu bahwa di sini limit kosinus 1 per X itu 1. Nah, pura-puranya kita belum tahu ya. Betul tidak sih jawabannya 1? Nah, caranya kita misalkan di sini kan X mendekati tak hingga. Kita misalkan seper X, karena di sini X ya, seper X itu sama dengan Y. Sehingga karena seper X sama dengan Y ya, jadi kalau limit X-nya mendekati tak hingga, itu sama saja seperti ini. Y-nya mendekati 0. Jadi bentuk seperti ini kita bisa ganti limit Y mendekati 0. Gitu. Limit Y mendekati 0. Nah, ingat, tadi kita sudah misalkan bahwa Y sama dengan seper X. Berarti seper X ini saya ganti Y. Gitu. Jadi limit Y mendekati 0 dari cos Y itu adalah kita tinggal ganti saja Y-nya dengan 0. Kan Y-nya 0 kan di sini mendekati 0, kita substitusikan, kita ganti Y-nya sama dengan 0, berarti cos 0 adalah 1. Ingat di sudut istimewa cos 0 itu adalah 1, 0 derajat ya. Begitu. Jadi kita harus memisalkan seperti ini. Nah, berikutnya nomor 1 di sini, limit X mendekati tak hingga dari sin 2 per X per sin 6 per X sama dengan, nah kita misalkan aja lagi gitu kan, kita misalkan apa, Y sama seperti ini, kita misalkan Y itu adalah seper X, maka sin 2 per X itu jadi sin 2Y. Kenapa? Karena ini ya, pakai pulpen merahnya, 2 per X itu kan sama seperti 2 kali seper X kan. Nah, seper X-nya kan tadi adalah Y. Berarti sama seperti 2Y. Ini bisa ditulis 2Y. Jadi sin 2 per X menjadi sin 2Y. Sin 6 per X menjadi sin 6Y. Dan di sini karena X mendekati 0, kembali ke sini. Berarti karena kita memisalkan tadi Y, berarti Y mendekati 0. Nah, setelah seperti ini, kalian ingat rumus simple ini. Mbak tulis di samping sini rumus simple ya. Rumus simple yang kemarin kita udah belajar. Apabila limitnya mendekati 0, sin AY per sin BY berarti menjadi A per B. Kan kemarin tuh kalau limit X mendekati 0 dari sin X per X itu kan 1. Tapi kalau dari sin AY per sin BY seperti ini, berarti A per B. Coba nanti dibuka lagi rumus simpelnya ya. Nah, sehingga di sini kita anggap A-nya 2, B-nya 6, berarti menjadi nilai limitnya 2 per 6 atau 1 per 3. Begitu ya. Jadi mudah untuk dipahami ya. Sebenarnya sangat mudah. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2, limit X mendekati tak hingga dari sin pangkat 3 2 per X. Seperti ini. Caranya juga sama. Kita misalkan lagi nih. Kita misalkan Y-nya adalah seper X. Sehingga X mendekati tak hingga di sini menjadi Y mendekati 0. Nah, lalu 2 per X menjadi 2Y. Gitu kan? Sama seperti tadi. 1 per 2X menjadi Y per 2. Karena begini. Ini sama seperti 1 per 2 kali seper X. Makanya 1 per 2X kan. Seper X-nya ganti Y. Jadinya kalau seper X-nya diganti Y, berarti Y per 2 kan. Gitu. Jadi tan pangkat 3 Y per 2. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa sin pangkat 3, berarti artinya sin 2Y ini ada 3 kali ya dikalikan. Kita jabarkan seperti ini. Nah, setelah itu kita ingat rumus simple ya. Kita ingat rumus benar, rumus simple ya. Nah, jadi sin 2Y per tan Y per 2 itu bisa menjadi 2 per setengah. Jadi ada rumus simple seperti ini. Limit dari X mendekati 0 dari sin AX per tan BX, maka menjadi A per B. Itu ada rumus simple seperti ini. Coba nanti dicek ya. Nah, sehingga kita ambil aja koefisiennya, yaitu 2 dengan Y per 2 dengan seper 2. Gitu ya. Karena di sini
kita cukup ambil koefisiennya kan, A per B. Jadi 2 per setengah, 2 per setengah, 2 per setengah. Dihitung dapatnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Jadi bisa langsung 4 kali 4 64 atau model begini atau begini sama saja. Tergantung soalnya mintanya bagaimana gitu. Jadi semua caranya kita misalkan dulu yang seperti ini gitu ya. Nah, ini maksudnya apa coret-coretan ini hanya untuk membuktikan caranya sama gitu, pakai yang ini saja. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 juga ya sama. Jadi limit X mendekati 0 dari 2X kali tan seper X sekon 2 per X. Caranya kita tetap misalkan seperti ini, bahwa Y adalah seper X gitu. Maka di sini limit X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Lalu X-nya, kenapa X-nya diganti seper Y? Begitu kan? Nah, karena gini, kita kan memisalkan pertama bahwa Y itu sama dengan 1 per X. Maka, kalau kita cari X sama dengan seper Y. Kalau kalian bingung, ini caranya gini, kita anggap Y-nya Y per 1. 1 per X. Lalu kita mau mencari X-nya, gitu kan? Dari kali silang, X kali Y sama dengan 1 kali 1, 1. Maka X sama dengan 1 per Y. Gitu. Ini muncul karena ini. Jadi ini dulu baru ini. Nah, setelah itu, X-nya ini kita ganti dengan seper Y. Ya kan? Nah, lalu ini seper X. Seper X itu apa? Tadi Y. Seper X itu Y. Gitu kan? Kalau X saja berarti seper Y. Gitu. Jadi kita ganti Y-nya, jangan sampai ada Y-nya lagi begitu. Sama kayak soal-soal sebelumnya yang tadinya X di sini semua berubah jadi Y, X-nya sudah tidak ada gitu kan, udah diganti. Nah, 2 per X juga demikian. Ya, 2 per X juga demikian. Nah, khusus yang ini perhatikan ini. Jadi sekan 2 per X, ingat sekan itu kan kalau di trigonometri jadinya 1 per cos. Jadi 1 per cos 2 per X, 1 per cos 2 per X ya, sekan jadi ini. Nah, kita tahu bahwa 2 per X itu sama dengan 2 kali seper X. Seper X tadi apa? Y, berarti 2Y. Seper X tadi adalah Y ya, berarti betul 2Y. Makanya ini jadinya 1 per cos 2Y. Ini. Makanya sekan 2 per X jadi 1 per cos 2Y. Jadi pintar-pintarnya kita mengganti nilai X-nya dengan Y, berawal dari sini. Ya, makanya ini yang saya bilang tadi penting memisalkan ini. Nah, sehingga kita tinggal kalikan saja 2 kali 1, 2 kali tan Y. Jadi 2 tan Y per Y kali cos 2Y. Kalau sudah seperti ini adalah koefisien. Pada limit, kalau ada koefisien di depan begini, itu kita bisa jadikan dia ke depan. Jadi 2 limit Y mendekati 0 dari tan Y per Y. Gitu kan? Dikali limit Y mendekati 0 1 per cos 2Y. Jadi dipisah. Cos 2Y-nya dipisah, tan Y dengan Y disatukan. Kenapa? Karena ini mengacu ke nanti rumus simple. Jadi kita harus pintar-pintar membuat dia menuju ke rumus simple, bahwa tan Y per Y itu kalau di rumus simple adalah 1. Makanya di sini ini 2 ya, harusnya 2 kali ini limit dari Y mendekati 0 dari ini adalah 1. Dan yang ini tetap ya, tetap saja, tapi kita ganti langsung Y-nya dengan 0. Langkah terakhir kalau sudah sederhana, kita tinggal substitusi Y-nya sama dengan 0. Akhirnya 2 kali 0. Nah, selanjutnya ya seperti biasa, 2 kali 1. Nah, ini cos 2 kali 0 itu kan 0. Cos 0 itu 1, sehingga 1 per 1 adalah 1. Jadi cos 0 derajat itu 1 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Mudah sebenarnya ya, semoga bisa. Oke, soal nomor 4 juga demikian sama ya. Jadi kita misalkan dulu Y-nya adalah 1 per X. Maka kalau Y 1 per X, X-nya adalah 1 per Y. Ini sama seperti yang nomor 3 tadi. Nah, di sini baru kita ubah 3 per X jadi 3Y gitu. Nah, ini sudah ada caranya kenapa jadi 3 per Y, jadi 3Y, karena sama aja seperti 3 kali seper X. Seperti itu ya. Jadi nomor 4 ini caranya juga sama. Nanti bisa dilihat. Nah, untuk
soal yang selanjutnya, untuk model selanjutnya kita bahas di video selanjutnya.